Yang kedua, apabila masih ada sisa dari yang am setelah ditaksis, maka yang sisanya itu wajib diamalkan. Atau wajib, iya, yang sisa petunjuk yang di luar taksis itu masih diamalkan. Umpama ada perintah, ada perintah wajib melakukan wajib berinfak dengan selain harta haram. Ya. Maka yang harta haram menjadi boleh diinfakkan, yang halal menjadi wajib ketika ada kewajiban. Khas. Khas adalah lafaz yang menunjukkan satu atau beberapa satuan terbatas. Sedangkan tahsis adalah membatasi lafal yang umum pada bagian satuannya. Petunjuk lafal khas itu qat'i, pasti. Ya. Khas itu ada kalanya dengan kalimat terpisah atau dengan hadis yang terpisah, mungqati atau munfasil istilahnya. Ada kalanya dalam satu kalimat seperti adanya adatul istisna. Ada huruf atau isim syarat, qaid dengan sifat, kemudian badal ba'd minkul dan sebagainya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Man istata'a ilaihi sabila itu badal dari walillahi. Ya. Yang wajib haji adalah hanyalah man istata'a ilaihi sabila. Adapun tahsis itu ada kalanya dengan adatul istisna. Contoh tadi ilal ladina amanu. Kalau dicontoh yang munfasil, yang terpisah atau mungqati, itu adalah illa ala arba'atin. Yang ba'd minkul itu ila man istata'a ilaihi sabila. Kalau qaid dengan sifat huruf atau isim syarat. Nah, ini kita akan bahas nanti. Oke. Itu ikut dulu. Keumuman dalil Al-Quran dapat ditahsis dengan Quran juga. Dan juga dengan hadis. Keumuman dalil hadis dapat ditahsis dengan dalil khas dalam hadis dengan segala bentuknya. Selain itu keumuman hadis juga dapat ditahsis dengan ijma' bahkan kias. Ya, bahkan kias. Suatu saat Rasulullah bersabda, al-ma'u tahurun la yunajjizu syai'un. Itu ada am. Itu am. Tapi ternyata Rasul pernah mengungkapkan syarat idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khobath. Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khobath. Idza itu syarat. Apabila air mencapai 2 kulah maka tidak mengandung khobas, najis. Artinya kalau air sedikit, air yang tidak mencapai 2 kulah itu artinya bisa mengandung najis. Itu kan? Jadi idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabas. Apabila air tidak mencapai 2 kulah berarti bisa yahmilil khoba. Kalau yang ini contoh syarat tadi ya. Syarat. Atau yang kait dengan sifat. Ini nanti adanya
syarat, adanya sifat, dan sebagainya, itu nanti berguna juga untuk memahami untuk memahami mafhum mukhalafah. Ada mafhum mukhalafah. Berarti qaid sifat yang tadi syarat ya. Yang qaid sifat ini antara lain bentuknya juga hal. Hal, tamyiz itu masuk di sifat. Salah satu bentuk hal, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Ya. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu minum sambil berdiri. Yang dilarang itu adalah halnya, berdirinya. Maka kalau enggak berdiri boleh. Jadi bukan melarang minum. Itu yang dilarang adalah berdirinya. Berdirinya itu yang dilarang. La yashrabanna qa'iman. Atau mungkin pernah saya contohkan, kalau kalian bilang ke seseorang, kalau datang ke saya jangan bawa motor. Karena kontrakan saya nggak bisa untuk nyimpen motor, nggak masuk motor. Itu kan yang dilarang bukan datangnya, tapi adalah bawa motornya. Maka yang dilarang atau yang ditaksis adalah bawa motornya. Kalau nggak bawa motor, ya masih apa artinya? Amnya itu nggak dilarang. Jadi jangan kamu datang kepadaku dengan membawa motor. Maka datangnya itu tidak dilarang. Bahkan boleh jadi diharapkan. Kalau ke sini jangan bawa yang semacam itulah. Jangan bawa makanan yang semacam itu. Tapi makanan lain umpamanya. Ya. Yang kias, yang taksis hadis dengan kias. Taksis hadis dengan kias. Dengan ijma. Antara lain hadis tentang air juga. Al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala tu'mihi aw launihi aw apa lagi? Aw launihi aw rihihi. Itu adalah ijma itu. Air itu tidak, ini tentu air yang dua kulah. Gitu. Air yang dua kulah itu tidak akan menjadi najis illa ma ghalaba ala rihi au tu'mihi au launihi. Maka meskipun hadis itu kalau kita lihat di dalam Bulughul Maram itu dikomentari dhaif, tapi dhaif dari sisi redaksi secara maknawi itu sudah ijma itu. Secara maknawi sudah ijma. Dhaifnya itu karena ijma dimasukkan ke dalam redaksi hadis. Itu sehingga banyak yang mengatakan hadis itu mudraj karena ilama ghalaba ala launihi atau miyarahi itu adalah ijma yang diidrajkan ke dalam hadis. Ya. Contoh kiasnya nanti. Di antara taksis Quran dengan Quran adalah masalah waris. Tidak mewaris harta peninggalan pewarisnya beragama Islam.
dan pembunuh tidak berhak mewaris harta peninggalan korban. Itu di Qur'annya nggak ada tuh. Di Qur'annya nggak ada, tapi hadis yang menyatakan begitu. Taksis hadis dengan hadis lagi adalah berkenaan dengan jumlah panen dan pengairan. Contoh taksis hadis dengan hadis. Masalah pengairan Rasul ya fima suqiya fima sakat sama'u al-usyur wa fima suqiya binajin nisful usyur. Contoh taksis dengan ijma adalah dalam masalah sifat air. Contoh taksis dengan kias adalah dalam contoh masalah anjuran nikah, di mana para ulama mengklasifikasikan makna anjuran tersebut berdasarkan kondisi seseorang. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Berlaku bagi yang istata'a itu nanti hukumnya berbeda-beda. Kalau yang la yastati'u, Rasul menetapkan saum. Ya. Yang faman lam yastati' fa bisaum. Yang istata'a atau man istata'a minkumul ba'ah, yang istata'al ba'ah itu para ulama menyebutkan hukumnya berbeda-beda tergantung kepada kondisi perorangan. Ya, artinya apabila orang sudah sangat membutuhkan nikah, maka boleh jadi wajib. Skip istata'a, tapi tidak ada ketertarikan sama sekali ke perempuan, tapi juga enggak pada sesama jenis, maka itu nanti tidak wajib. Bahkan sampai-sampai ada yang menyatakan meskipun keuangan cukup, segalanya cukup, tapi kalau niat menikahinya justru untuk membalas dendam, boleh jadi haram. Apabila hadis yang akan disyarah itu maknanya umum, maka ambillah keumuman maknanya itu apabila tidak dalil yang sahih yang layak menjadi mukhassisnya. Baik dalil nakli maupun dalil akli. Ya, jadi dalil akli ya kias itu tadi. Kalau dalil nakli ya Quran atau hadis. Karena hak mentahsis suatu hadis pada dasarnya berada di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehubungan dengan itu, meskipun tidak setiap lafal pasti ada mukhassisnya. Namun dalil yang mungkin menjadi mukhassis itu perlu dicari dengan teliti. Karena lafal yang umum sangat potensial mengandung ikhtilaf al-ulama yang berujung pada konflik yang lebih luas. Jadi kalau ada lafal am yang lafal am yang sama sekali tidak ditemukan mukhassisnya, itu pertama ambil makna amnya. Tapi kalau ada mukhassisnya itu harus diperhatikan. Meskipun mukhassisnya itu bukan dalam bentuk dalil nakli. Karena seperti kalau ijma itu termasuknya dalil nakli meskipun tidak tekstual. Ya, contoh-contoh ini udah. Hadis anjuran nikah ini sudah ada di sini hadisnya. Oke ya. Sekarang mutlak dan muqayyad. Mutlak itu sesuatu yang tidak
apa yang tidak ada, yang tidak disertai dengan embel-embel, istilahnya begitu. Lafal mutlak adalah lafal yang menunjukkan sesuatu yang tidak ditentukan dengan batasan tertentu. Sedang muqayyad adalah lafal yang menunjukkan sesuatu yang ditentukan dengan batasan tertentu. Al-mutlaqu madalla alal mahiyah bila qaidin. Mahiyah itu substansi. Ya, mahiyah itu substansi. Ya barang itu sendiri. Umpama orang ya orang. Ya, laki-laki ya orang laki-laki. Kalau sudah ditambah ganteng itu takyid itu. Ya. Apalagi kalau ganteng, kaya, pintar, wah itu takyid melulu itu. Ya. Kalau mutlak, yang penting laki-laki itu mutlak. Kalau perempuan ditanya, kira-kira siapa pacar, siapa jodohmu nanti kriterianya? Ah susah, yang penting laki-laki. Nah itu berarti mutlak itu. Bisa kecil, bisa anak, artinya bisa muda, bisa aki-aki, ya, bisa sarjana, bisa enggak. Tapi kalau sudah sarjana yang berpenghasilan mapan, kasep, nah itu berarti takyidnya ada 3. Nah, berarti kalau laki-laki itu berarti mutlak. Kalau sudah ditambah kasep, ganteng, pintar, udah muqayyad. Suatu hadis dinyatakan, suatu hadis yang sangat terkenal di kalangan fuqaha dan ahli hadis adalah nikah ila biwaliyin wa syahidai adlin. Di sini wali di sini mutlak, tapi kalau syahidai adlin ini ada kaidnya, ada kaid. Kaid itu batasan. Adlin harus adil. Kalau wali ya seadanya. Ya, kalau wali seadanya. Tapi ya harus Islam lah. Karena dalam Islam ya harus Islam semuanya. Maka wali meskipun tukang judi, kalau Islam ya dia yang menjadi wali anaknya. Ya, meskipun tukang judi. Dilihat dari struktur kalimatnya, teks hadis di atas terdiri atas 2 rangkaian kata-kata, yaitu la nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin. Dilihat dari jenis dilalahnya, lafaz la nikah adalah lafaz am yang di atas tadi, ditaksis dengan illa biwaliyin. Harusnya ada illa ya. Ditaksis dengan illa biwaliyin yang merupakan lafaz mutlak. Sedangkan wasyahi adin merupakan muqayyad. La nikaha itu am. Karena nikah itu, lafaz nikah di sini adalah isim nakirah yang jatuh setelah la nafi. Maka mutlak tidak ada nikah. Jadi belum ada nikah. Illa biwaliyin, kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Adapun pembatasan atau takyid atas lafaz mutlak ada beberapa macam, yaitu na'at, taukid, atau bayan, atau nasak dengan badal, dhamirul fasl, dan amil nawasih. Nah, di sini contohnya sifat atau na'at ya, wasyahidai adlin. Ini adalah contoh membatasi. Kalau illa biwalin wasyahidaini berarti dua-duanya dua-duanya boleh tidak adil kalau illa biwalin wasyahidaini. Tapi ternyata Rasul
menyatakan ila biwalin wa syahidai adlin. Jadi kalau nanti ada di antara saudara yang laki-laki nikah di kampung sana, ternyata apa calon mertuanya memang Bung Har di sana raja tanah umpamanya, raja tanah, tapi tukang judi, nggak apa-apa biarin. Yang penting anaknya nggak tukang judi aja. Artinya apa? Mungkin posisi dia orang yang sangat terhormat, ya, yang sangat terhormat, tapi apa namanya, ya sangat terhormat, tapi kelakuannya begitu. Tapi minimal posisinya sebagai orang terhormat itu yang bisa saudara manfaatkan ke depan. Ya sebagai contoh, siapa Sunan Ampel menikahkan anak-anaknya dengan anak-anak raja. Mana ada raja yang zaman dulu rata-rata raja itu zalim, rata-rata raja itu wah istrinya banyak, rata-rata raja itu begini-begini. Tapi kan posisi sebagai raja itu yang bisa dimanfaatkan ke depan. Nah itu jadi pertimbangan politik pernikahan para wali. Petunjuk lafal yang mutlak dan yang muqayyad pada dasarnya harus ditempatkan sesuai dengan posisi masing-masing. Termasuk ketika khitabnya berbeda-beda, berbeda-beda kemutlakan dan kemuqayyadannya. Seperti kifarat dengan puasa atas orang yang melakukan zihar ditetapkan 2 bulan terus-menerus. Kifarat atas orang yang haji tamattu ditetapkan 10 hari, ya. 10 hari yaitu dibagi menjadi 2, 3 hari ketika melaksanakan haji dan 7 hari telah pulang ke kampung halaman. Salah satu fil haji wa sab'atin darajat tilka syaratun kamilah. Adapun kifarat atas orang yang melanggar sumpah ditetapkan 3 hari secara mutlak, tidak ditetapkan harus terus-menerus atau pisah terpisah. Namun apabila suatu lafal muqayyad tidak bertentangan dengan lafal muqayyad yang lain, maka yang mutlak dapat diposisikan sebagai yang muqayyad. Maka meskipun kifarat sumpah 3 hari itu tidak ada ketentuan tabi'ai atau mutawaliyat, maka berarti sebagian ulama yang menetapkan harus mutawaliyat, ya 3 hari terus menerus. Biasanya dalam contoh lainnya adalah lafaz apa itu itqu raqabah, ya. Di beberapa tempat itqu raqabatin itu tidak disertai dengan mukminah, ya. Tapi ketika berkaitan dengan masalah pembunuhan itu dianya adalah itqu raqabatin mukminah. Maka karena itqu raqabatin mukminah, karena apa namanya term mukminah itu atau hamba sahaya yang beriman, atau karena apa namanya di Islam perbudakan itu awalnya disyariatkan sebagai hukuman atas orang-orang kafir. Meskipun sebelum syariat perang dalam Islam ada, ya sebelum ada syariat perang
yang kemudian dilengkapi aturan apabila musuh tertangkap bisa menjadi hamba sahaya, maka kemudian syariat Islam menetapkan itu ini sebagai salah satu bentuk hukuman bagi orang kafir. Ya. Seperti disebutnya fid dunya hizyun walahum fil akhirati adzabun muqim adzabun alim. Jadi siksaan bagi orang-orang kafir itu di dunia itu berupa kehinaan ketika kalah perang, maka kemudian yang tertangkap menjadi hamba sahaya. Maka oleh karena itu, karena latar belakang atau elat tasyriknya perbudakan itu, maka diutamakan ketika itqu raqabah adalah yang mukminah. Ya. Hamba sahaya yang beriman itu yang kalau memerdekakan hamba sahaya kaitan kafarat adalah pilihlah hamba sahaya yang itu yang mukmin. Nah, itulah sementara kita akan lihat hadis. Akan lihat hadis ini dari kitabun nikah. Ya. Bab 1 dari kitabun nikah. Hadisnya kebetulan kita sudah temukan. Dan ini pernah saya bahas kaitannya dengan memahami sanad. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah hadatsana Jarir anil A'mash an Ibrahim an Alqamah qala inni la amshi ma'Abdullah bin Mas'ud. Alqamah berkata, aku pernah jalan-jalan bareng Abdullah bin Mas'ud di Mina. Iz laqiyahu, tiba-tiba Ibnu Mas'ud bertemu dengan Utsman. Fastakhlahu, maka Utsman mengajak Ibnu Mas'ud untuk berbicara 4 mata. Ya, Utsman mengajak Ibnu Mas'ud istakhla untuk khalwah. Khalwah itu berarti berbicara 4 mata. Falamma Abdullah an alaisalahu hajatun, maka ketika Abdullah itu merasa tidak perlu apa? Menikah maksudnya. Qalali, maka Abdullah berkata kepadaku, ta'ali, kemarilah wahai Alqamah. Kemari Alqamah. Maka aku datang dan faqala lahu Utsman. Ya, faji'tu, maka Alqamah datang menemui Abdullah dan Utsman. Faqala lahu Utsman, ala nuzawwijuka ya Aba Abdurrahman. Alqamah sudah datang, tapi Utsman tetap berbicaranya dengan Abdullah bin Mas'ud. Ala nuzawwijuka, mau kamu aku nikahkan ya Abdurrahman, bijariatin, dengan seorang perempuan, bikrin, yang masih biker, yang masih perawan, la'allahu yarji'u ilaika min nafsika ma kunta ta'had. Barangkali dengan menikahi perawan kamu akan yarji'u ilaika, akan kembali kepadamu pengalaman sudah lampau.
Faqala Abdullah la in qulta dzaka laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Wahai Utsman, kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh jika engkau mengatakan hal itu, sebenarnya aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkumul ba'ah ay mu'anin nikah atau mu'anan nikah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati minkum fa alaihi bisawm fa innahu lahu wajah." Barang siapa, dan man ini umum ya. Tapi umum di situ tentu yang dimaksud adalah laki-laki. Kenapa? Karena inisiatif nikah itu dari laki-laki. Ya. Jadi yang menikahi itu laki-laki. Laki-laki menikahi perempuan. Mencerainya pun laki-laki. Laki-laki menceraikan istrinya. Kalaupun yang terjadi istri menggugat cerai suaminya, itu namanya khulu', tetap yang menjatuhkan kata-kata cerai adalah suami. Baik secara langsung maupun ketika menjawab pertanyaan hakim. Kalau hakim menanya, "Wahai Pak, ini istrimu mengajukan gugat cerai kepada Anda dengan membayar khulu', membayar ganti rugi sekian juta. Apakah Anda terima?" "Ya, aku terima." Nah, maka berarti dengan kata-kata itu suami telah menceraikan istrinya. Tetap cerai itu berada di tangan suami, bukan di tangan istri. Manis tato amin kemulba'ah. Barang siapa yang mampu. Nah, ini. Barang siapa itu umum. Ya, umum. Tapi di sini jelas yang dimaksud adalah laki-laki. Baik yang masih bujang maupun yang sudah punya istri. Kan begitu. Baik yang masih bujang maupun sudah punya istri. Karena Ibnu Mas'ud waktu itu juga sudah punya istri. Man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kamu istata'a. Ini lafaz istata'a kita sering, nah ini sekaligus kita bahas secara sorob. Coba siapa di antara kalian yang bisa merincikan istata'a itu dari bentuk sulasinya, ada rubainya, ini bentuk sudasinya. Barangkali ada di antara saudara yang bisa itu. Ada di sini. Bahasin istata'a itu asalnya sulasinya bagaimana? Halo, masih pada ada 39 orang? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ya. Ada, Pak. Coba istata'a. Ya, ini sekaligus kita mendekati dengan nahwu, shorob, balaghah dan juga kaidah-kaidah ini. Man umum, ya. Man umum. Syarat ya syartiyah. Man umum. Istata'a. Istata'a itu hurufnya 6. Ya. Pada umumnya huruf dasar itu 3. Ada tambahan 3 menjadi 6.
Coba huruf dasarnya apa istato'a itu? Istakhroja Pak Ustadz. Hah? Coba Nur. Istakhroja. Istakhraja, istaf'ala. Kan berarti dari fa'ala. Ya. Tawa'a Jadi bukan? istato'a itu dari tawa'a atau to'a ya. Meskipun kita nggak pernah tahu penggunaan itu. Ya. Tapi masdarnya ada ta'atun kan ada. Kemudian rubainya ato'a. Man ato'ani faqad Allah di hadis. Ati'ullah wa ati'ur rasul. To'a atau to'at. Taat itu berarti tunduk. Maka kok tiba-tiba istato'a maknanya mampu. Padahal itu mengikuti wazan istaf'ala. Istaf'ala itu biasanya merupakan satu usaha. Istakhroja tadi contohkan oleh siapa? Siti Nur. Istakhroja berupaya agar barang itu keluar. Maka mengeluarkan. Mengeluarkan kursi. Ya. Istakhroja berusaha agar kursi itu keluar. Kalau yang dikeluarkan itu sepele, hanya sepuntung rokok, ya akhroja aja gampang. Tapi ketika berat, istakhroja. Kalau ringan, akhroja cukup mengeluarkan. Ya. Tapi kalau istakhroja, itu artinya yang diupayakan itu berat. Berusaha untuk keluar atau upaya mengeluarkan. Ya, istakhroja berupaya untuk mengeluarkan. Kalau to'at tunduk, berupaya untuk tunduk. Berupaya memenuhi syarat. Berupaya untuk memenuhi syarat. Istato'a itu. Maka jadi apa kalau berupaya memenuhi syarat? Adalah sanggup. Ya, mampu sih belum. Kan belum terbukti, dia belum nikah. Ya. Orang yang mau nikah, ya, orang yang mau nikah itu oleh Nabi dikatakan manis tato'a. Barang siapa yang sanggup al-ba'ah terhadap biaya nikah. Sanggup itu kan belum terbukti. Kalau yang sudah terbukti itu mampu. Maka lebih baik istato'a jangan dimaknai oleh dengan mampu, jangan. Kalau mampu itu sudah terbukti. Kalau sanggup belum terbukti. Ya. Kalau sanggup itu belum terbukti. Apakah kamu sanggup menjadi istri saya? Sanggup. Kamu sanggup? Bama bertanya, calon mertua nanya, apa kamu sanggup nanti ngasih makan anak saya? Insya Allah sanggup. Apakah kamu mampu? Belum Pak, saya belum kerja. Ya, sanggup enggak nanti? Sanggup. Sebentar lagi kan sarjana. Kalau udah sarjana sudah dibekali cara berpikir, ini dan lain sebagainya, sanggup Pak nanti Pak. Itu beda ya. Mampu dengan sanggup itu ada perbedaan. Maka istato'a pendekatan sorofnya istato'a
itu berupaya untuk taat. Berupaya untuk taat, berupaya untuk memenuhi batas-batas kewajiban. Maka sanggup. Al-ba'ah. Al-ba'ah. Al-ba'ah di hadis itu terjemahannya adalah atau ada syarahnya mu'an. Mu'an itu jamak dari mu'natun. Mu'natun itu artinya biaya. Biaya nikah. Biaya nikah itu apa? Ya tentu sandang, pakan, pangan itu yang utama. Maka ba'ah itu kemudian turunan dari ba'ah itu fal yatabawa. Tabawwa'a. Tabawwa'a menempati. Natabawwa'u. Ya. Kami menempatkan. Tabawa'a fal yatabawa maq'adahu minan nar. Maka bersiaplah untuk menempati tempat duduknya di neraka. Jadi al-ba'ah itu satu akar kata dengan fal yatabawa. Maka al-ba'ah di situ ya tempat tinggal, ya makanan, ya lainnya. Ya. Sandang, pakan, pangan khususnya itu. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Ay mu'anan nikah. Barang siapa yang sanggup. Barang siapa di antara kamu yang sanggup terhadap biaya nikah. Fal yatazawwaj. Fal yatazawwaj. Yatazawwaju ini fi'il mudhari. Ditambah lam amar. Maka ini menjadi amar. Fal yatazawwaj itu menjadi amar. Fa'nya fa' jawab. Barang siapa di antara kamu sanggup terhadap ongkos nikah atau biaya nikah, fal yatazawwaj maka nikah. Ya. Yatazawwaj. Yatazawwaj itu boleh dimaknai kawin, enggak salah. Nikah juga enggak apa-apa. Dimaknai nikah silahkan. Dimaknai kawin juga silahkan. Ya, kawin itu udah bahasa Indonesia. Jangan di nikah itu serapan dari bahasa Arab. Jangan kemudian kalau kawin itu gimana, nikah gimana, enggak sama. Fal yatazawwaj. Tazawwaja. Kan manusia diciptakan berpasang-pasangan. Maka tazawwaja berpasangan. Maka hiduplah berpasangan. Fa'inna setelah amar atau nahi. Fa'inna menjadi taklil. Karena sesungguhnya. Fa'innahu karena sesungguhnya nikah itu aghaddu lil basar, lebih ya, aghaddu lebih merendahkan. Aghaddu lil basar lebih merendahkan. Ghadda itu bisa maknanya menghancurkan sebenarnya. Ya. Atau ghadda. Ghadda itu bisa mengekang, mengekang. Ghaddu lil basar bisa mengekang pandangan. Ghaddu lil basar bisa mengekang pandangan. Wa ahsanu dan bisa lebih menjaga lil farji kepada kemaluan. Jadi salah satu hikmah nikah aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Ini adalah hikmah. Ya. Ini bukan ilat hukum, bukan. Bukan ilat hukum. Tapi hikmah. Ya. Hikmah hukum. Dengan nikah
itu pandangan bisa bisa terkendali dan farji bisa lebih terpelihara. Artinya kalau orang sudah nikah tetap matanya masih jelalatan, itu bukan kemudian salah, bukan kemudian kalau begitu nikahnya nggak sah karena nikahnya nggak bisa meredam pandangan. Kok mata saya tetap masih jelalatan, atau ada seseorang sudah nikah tapi pandangan tidak berhenti, masih selalu kemana-mana. Umpama itu bukan berarti salah, tapi pada umumnya lebih-lebih kalau dia nggak nikah kan gitu ya. Sudah nikah juga masih jelalatan, apalagi kalau belum nikah. Nah itu kaitannya dengan hikmah. Ini bukan elat hukum. Bukan elat hukum, tapi adalah hikmah. Nah, manis tato'a ini mannya adalah istato'anya sifat, maka berarti akhirnya yang dianjurkan nikah orang terbatas, yaitu orang yang mampu atau orang yang sanggup saja. Orang yang sanggup untuk sanggup terhadap biaya nikah. Itu yang dianjurkan nikah. Sementara orang yang belum sanggup, oleh Rasul wa malam yastati minkum fa alaihi bisaum. Barang siapa yang belum sanggup daripada kalian, fa alaihi bisaum. Maka fa alaihi bisaum, kata alaihi ini isim fi'il amar. Isim fi'il amar. Bermana amar, bermana perintah. Sedangkan orang yang tidak sanggup terhadap biaya nikah, maka hendaklah ia berpuasa. Atau wajib atasnya berpuasa. Secara harfiah alaihi itu menjadi memberikan beban. Alaihi, maka dia harus, maka dia wajib. Boleh jadi hukum awalnya wajib, maka dia wajib berpuasa. Fainahu lahu wija. Karena sesungguhnya puasa itu fa'innanya ini juga bermakna karena jatuh setelah amar fa'ali bisaum. Fainahu, karena sesungguhnya puasa itu lahu baginya wijaun, bisa meredam hawa nafsu. Ini pendekatan pendekatan sorob, nahwu, termasuk balaghah dan kaidah-kaidahnya. Lalu dilalahnya ini kok sampai kias segala dibawa ke sini, ya, karena para ulama berbeda-beda memberikan keputusan hukum terhadap nikah, ya, tergantung pada kondisi. Meskipun orang yang mampu, kalau yang belum mampu kan malah belum dianjurkan untuk nikah. Yang sudah mampu itu pun berbeda-beda. Kalau orang yang tadinya memang sudah aghadul basar wa asnul farji tanpa nikah, maka bagi dia tidak wajib. Tapi kalau orang yang sebelum nikah sama sekali nggak bisa aghadul basar, nggak bisa asnul farj, maka boleh jadi dia wajib nikah. Ya. Kalau yang sebelum nikah sama sekali tidak merasa belum membutuhkan pendamping hidup, ya boleh jadi nanti mubah dia. Kalau khawatir tidak bisa memberikan
nafkah batin umpama, boleh jadi makruh dan sebagainya. Oke ya, itu khos. Kalau di sini man itu umum, ya, am, istato'a itu jadi sifat, berarti mannya dibatasi. Artinya petunjuk ini hanya berlaku bagi man istato'a minkumul ba'ah, baru dia fal yatazawwaj. Sedangkan yang belum istato'a oleh Nabi disuruh fa'ilam yastati minkum fa'ali bisawm. Fa'innahu lahu wija. Karena dengan puasa dia karena puasa itu bisa meredam hawa nafsu. Maka ini kan hikmah ini, bukan elat hukum. Maka dengan puasa atau yang lain, jadi kalau yang bisa nikah, yang belum sanggup ya memberikan biaya nikah, maka boleh saum atau boleh yang lain untuk meredam hawa nafsu. Oke, barangkali ada pertanyaan baru sekitar satu hadis ini dengan pendekatan sorab, nahwu, balaghah, kemudian kaidah-kaidah tadi. Silakan. Ini taksis juga tadi ya. Silakan. Ada yang bertanya, menanyakan, menyikapi, menambahkan, mengomentari. Halo? Pada kemana sih ini? Masih ada? Ada Pak. Ada Pak, ada. Mudah-mudahan aja. Atau sok kalau mau mengomentari. Ada dulu ya. Iya Pak. Dian mau nanya? Enggak? Oke, Tidak. alhamdulillahirabbil alamin. Kalau enggak ada pertanyaan, tapi sebenarnya itu masih masih ada pendekatan qawaid fiqhiyah. Ya, ini pembahasannya bareng dengan hukum wad'i. Iya. Oke, itu aja. Ya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pesan Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Bapaknya udah keluar, Pir. Hei, anu ngarekam tuh. Baru masuk. Assalamualaikum. Kirim atuh hei, atau dia bete ngopingkeun tentang balagohna ih. Yuk Namun anu ngarekam kirim. yuk ngaliwat Ngaliwat. Kirimnya mun anu ngarekam, kirim pokoknya mah.
UTS hei kumaha.